maka lawan akan semakin mudah membaca arah permainan dan mempersiapkan strategi untuk meredam kekuatan tersebut. Di sisi lain, kritik terhadap Mediol Yoku juga perlu disikapi secara bijaksana. Sebagai salah satu pemain yang cukup berpengalaman, dirinya memang memiliki tanggung jawab besar di lapangan. Akan tetapi, kemenangan maupun kekalahan bukanlah tanggung jawab satu orang pemain. Performa timnas voli putri Indonesia dalam beberapa turnamen internasional kembali menjadi sorotan publik. Hasil yang belum mampu memenuhi harapan melahirkan berbagai kritik, baik terhadap jajaran pelatih maupun beberapa pemain inti yang dipercaya mengisi skuad utama. Salah satu nama yang paling sering menjadi bahan perbincangan adalah pelatih Marco Sugiyama, yang dinilai belum mampu membawa perubahan signifikan terhadap pola permainan tim. Di sisi lain, outside hitter Mediol Yoku juga tidak luput dari kritik karena dianggap belum mampu memberikan kontribusi yang konsisten sebagai salah satu pemain senior. Kritik tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kekecewaan para pecinta voli Indonesia yang menginginkan timnas putri kembali bersaing di level Asia Tenggara. Dalam beberapa pertandingan, Indonesia memang masih mampu memberikan perlawanan, bahkan sempat merebut set dari lawan yang lebih kuat. Namun, secara keseluruhan permainan masih memperlihatkan kelemahan pada aspek penerimaan bola pertama, efektivitas serangan, transisi bertahan ke menyerang, hingga penyelesaian akhir poin-poin krusial. Kondisi tersebut membuat Indonesia beberapa kali gagal mempertahankan momentum ketika pertandingan memasuki fase penentuan. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan pendukung. Apabila pola latihan, strategi, dan sistem permainan tidak mengalami pembaruan, sampai kapan timnas voli putri Indonesia harus terus mengalami kesulitan menghadapi negara-negara pesaing seperti Thailand dan Vietnam? Pertanyaan tersebut bukan bermaksud meremehkan perjuangan para atlet, melainkan menjadi bentuk evaluasi agar perkembangan tim tidak berjalan di tempat. Dalam olahraga modern, keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu pemain. Faktor terpenting justru terletak pada kemampuan pelatih dalam membangun sistem permainan yang sesuai dengan karakter atlet yang dimiliki. Pelatih dituntut mampu melakukan evaluasi secara objektif, berani mencoba variasi strategi baru, memberikan kesempatan kepada pemain yang sedang berada dalam performa terbaik, serta terus mengikuti perkembangan taktik voli internasional. Apabila sebuah tim terus menggunakan pola permainan yang sama tanpa adanya inovasi, maka lawan akan semakin mudah membaca arah permainan dan mempersiapkan strategi untuk meredam kekuatan tersebut. Di sisi lain, kritik terhadap Mediol Yoku juga perlu disikapi secara bijaksana. Sebagai salah satu pemain yang cukup berpengalaman, dirinya memang memiliki tanggung jawab besar di lapangan. Akan tetapi, kemenangan maupun kekalahan bukanlah tanggung jawab satu orang pemain. Voli merupakan olahraga kolektif yang membutuhkan kerjasama 6 pemain di lapangan beserta dukungan strategi dari tim pelatih. Menjadikan satu pemain sebagai kambing hitam tentu bukan solusi yang tepat. Justru yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap performa seluruh tim agar setiap pemain dapat berkembang sesuai perannya masing-masing. Meski demikian, berbagai kritik yang bermunculan bukan berarti timnas voli putri Indonesia tidak memiliki sisi positif. Justru dalam beberapa pertandingan terlihat adanya semangat juang yang patut diapresiasi. Para pemain tidak pernah menyerah meskipun menghadapi lawan dengan kualitas yang lebih tinggi. Indonesia bahkan mampu memberikan perlawanan sengit kepada Thailand dan sempat mencuri satu set melalui permainan yang disiplin. Selain itu, kemenangan atas Filipina menunjukkan bahwa mental bertanding para pemain tetap terjaga meskipun sebelumnya mengalami 2 kekalahan beruntun. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa skuad merah putih masih memiliki potensi untuk berkembang apabila proses pembinaannya berjalan secara tepat. Hal positif lainnya adalah keberanian PBPSI dan tim pelatih mulai memberikan ruang kepada sejumlah pemain muda untuk merasakan atmosfer kompetisi internasional. Kehadiran nama-nama muda menjadi investasi penting bagi masa depan voli Indonesia. Pengalaman bertanding melawan tim-tim kuat akan menjadi bekal berharga agar mereka mampu berkembang menjadi pemain yang lebih matang dalam beberapa tahun ke depan.
Regenerasi merupakan proses yang tidak bisa dihindari apabila Indonesia ingin kembali bersaing secara konsisten di kawasan Asia Tenggara maupun Asia. Namun, regenerasi saja tentu tidak cukup. Sistem pembinaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kepelatihan. Program latihan perlu lebih menitik beratkan pada peningkatan teknik individu, variasi pola serangan, kecepatan transisi, kualitas servis, pertahanan blok, hingga kemampuan membaca permainan lawan. Selain itu, analisis video pertandingan seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk mengidentifikasi kelemahan yang terus berulang. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam telah lama menerapkan pendekatan modern dalam pembinaan atlet, sehingga perkembangan mereka berlangsung lebih cepat dan stabil. Evaluasi juga perlu dilakukan dalam aspek pemilihan pemain. Persaingan sehat harus terus dibangun agar setiap atlet memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas permainan. Pemain yang tampil konsisten di kompetisi nasional maupun internasional layak memperoleh kesempatan membela tim nasional tanpa memandang status senior maupun junior. Dengan demikian, setiap posisi akan diisi oleh atlet yang benar-benar berada dalam performa terbaik. Dukungan supporter juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan tim. Kritik yang disampaikan secara objektif tentu dapat menjadi masukan berharga bagi pelatih dan federasi. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi serangan pribadi yang justru menurunkan kepercayaan diri pemain. Atlet yang sedang berjuang membawa nama bangsa tetap membutuhkan dukungan moral agar mampu bangkit dari keterpurukan. Kritik yang membangun akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan hujatan yang tidak menawarkan solusi. Kedepan, Timnas Voli Putri Indonesia masih memiliki peluang untuk memperbaiki performa. Potensi pemain muda cukup menjanjikan, sementara beberapa pemain senior masih mampu memberikan pengalaman berharga di lapangan. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian melakukan pembaruan terhadap sistem permainan, metode latihan, pola rotasi pemain, serta pendekatan taktik yang lebih modern. Perubahan tersebut harus dimulai dari jajaran pelatih, manajemen tim, hingga program pembinaan jangka panjang yang berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah tim nasional tidak hanya diukur dari hasil satu turnamen, melainkan dari kemampuan untuk terus berkembang dari waktu ke waktu. Kritik yang muncul saat ini hendaknya dijadikan bahan evaluasi, bukan sekedar perdebatan di media sosial. Jika seluruh elemen mampu bekerja sama dan berani melakukan perubahan, Timnas Voli Putri Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali menjadi kekuatan yang disegani di Asia Tenggara. Para pendukung tentu berharap kekalahan demi kekalahan tidak lagi menjadi cerita yang terus berulang, melainkan menjadi awal dari lahirnya sistem baru yang mampu membawa Serikandi Merah Putih menuju prestasi yang lebih tinggi pada masa mendatang.